belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, pembelajaran kedua. Sudahkah kalian berdoa? Mintalah petunjuk dari Tuhan agar kita dapat mengikuti pelajaran dengan hati yang tenang. Kalian sudah belajar tentang hewan selama kurang lebih 1 minggu. Banyak hal yang kalian pelajari. Kalian sudah tahu bagaimana hewan berkembang biak dan jenis hewan yang hidup di negara-negara ASEAN. Menarik bukan? Nah, sekarang ayo berdiskusi. Cermati beberapa sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Buatlah hubungan dengan menggunakan tanda panah yang menghubungkan antara sikap dengan sila Pancasila yang sesuai. Nah, bisa kalian lihat di sini ada lambang-lambang dari sila Pancasila. Ya. Lambang sila yang pertama yaitu bintang. Sila yang kedua rantai. Sila yang ketiga pohon beringin. Keempat kepala banteng. Kelima padi dan kapas. Kemudian di sampingnya bisa kalian lihat kejadian-kejadian yang biasanya kita jumpai setiap harinya. Membantu teman saat jatuh dari sepeda, itu menggambarkan sikap yang sesuai dengan sila yang keberapa dari Pancasila. Membantu teman saat jatuh dari sepeda. Menurut kalian, sila mana yang tepat? Ya, sila kedua. Ya, apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi membantu teman saat jatuh dari sepeda itu sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian menghargai karya orang lain. Menghargai karya orang lain itu sesuai dengan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sikap tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi. Tentunya kalian ingat itu sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian menghormati teman saat beribadah. Jelas itu sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kita bangga saat mengenakan batik. Itu sesuai dengan sikap sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, setelah kita menghubungkan sikap-sikap yang sesuai dengan sila Pancasila tadi, sampaikanlah kepada teman kalian tentang sikapmu yang sudah menunjukkan kelima sila dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyayangi hewan. Pernahkah kalian mengobati hewan yang luka? Nah, bacalah cerita berikut dengan saksama. Lina memiliki seekor kucing. Ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain. Terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang bepergian, kucing Lina bermain sendiri. Memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola adalah hal yang disukainya. Pagi ini Lina sangat sedih. Kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Apa pendapat kalian tentang sikap Lina terkait penerapan sila Pancasila? Jelaskan.
Nah, di sini Lina telah mengamalkan sila kedua Pancasila. Hal ini karena Lina telah menunjukkan kasih sayang serta empatinya kepada kucing hewan peliharaannya. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Jika saya menjadi Lina, maka saya akan melakukan hal yang sama, yaitu menyayangi hewan peliharaan. Karena menyayangi hewan peliharaan merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian berkreasi. Sebelumnya kita telah belajar membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam atau adonan plastisin. Nah, sekarang kamu akan memberi motif dan warna pada patung tersebut agar terlihat menarik. Nah, ini Ibu sampaikan supaya kalian bila membuat patung bisa memberi motif agar patungnya lebih menarik dilihat. Nah, bila kalian membuat hendak mewarnai patung, siapkan peralatan dan bahan yang kalian perlukan seperti berikut ini. 1. Cat akrilik atau cat minyak, boleh berbagai warna sesuai selera. 2. Koran bekas untuk alas bekerja. 3. Air untuk campuran. 4. Patung Nusantara yang telah kering, yang telah dibuat waktu yang lalu. Peralatannya kuas, boleh besar atau kecil tergantung kebutuhan. 2. Palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Langkah pewarnaan. 1. Campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. 2. Aduk dalam palet atau wadah lain. 3. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna. 4. Warnai patungmu sesuai selera. Nah, kalian baru saja mempercantik patung dengan kreasi kalian. Ya, jadi kalian bisa menikmati patung kalian dengan hasil karya tangan kalian. Sekarang ayo berlatih. Limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur ayam semakin hari semakin banyak, karena kita juga setiap hari kebanyakan mempergunakan telur untuk makanan kita, untuk membuat kue dan campuran makanan yang lain. Apabila limbah atau cangkang telur tadi dibiarkan terus-menerus, akan memengaruhi lingkungan. Untunglah sekarang ada pengusaha pengguna cangkang telur. Para pengusaha memanfaatkan kulit telur untuk menghasilkan produk kerajinan. Dayu dan Siti membeli 3 kotak kerajinan dari cangkang telur ayam. Setiap kotak berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna hijau. Berapa jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti? Kalian harus menuliskan operasi hitung dari soal di atas. Nah, untuk mencari jawaban dari soal cerita, kalian harus mengetahui apa yang diketahui untuk membantu kita menemukan jawabannya. Nah, dari soal cerita di atas tadi yang diketahui adalah terdapat 3 kotak kerajinan, masing-masing berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 kerajinan berwarna hijau. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan di sini adalah jumlah kerajinan telur yang dibawa pulang oleh Dayu dan Siti. Maka kita dapat menjawab karena terdapat 3 kotak yang masing-masing berisi 9 kerajinan berwarna merah dan 9 berwarna putih, maka maksud Ibu berwarna hijau. Maka banyak kerajinan telur yang dibawa pulang Dayu dan Siti adalah 3 kali dalam kurung 9, yaitu 9 merah tambah 9 hijau. Jadi jawabannya adalah kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 3 kali dalam kurung 9 tambah 9 tutup kurung. Maka jawabannya 9 tambah 9
Ya, ingat yang operasi hitung yang pernah Ibu terangkan bahwa yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 9 tambah 9 18. Maka jawabannya adalah 3 dikali 18. Hasilnya 54 jumlahnya. Jadi jumlah kerajinan yang dibawa pulang Dayu dan Siti adalah 54 buah. Itu jawabannya. Kemudian ada soal, sebagai pengusaha kerajinan cangkang telur, Pak Seno rajin membeli cangkang dari penduduk. Hari ini ia membeli 2 karung besar cangkang telur seharga Rp250.000 dan 1 karung sedang seharga Rp150.000. Soal cerita berikutnya. Sebagai pengusaha kerajinan cangkang telur, Pak Seno rajin membeli cangkang dari penduduk. Hari ini ia membeli 2 karung besar cangkang telur seharga Rp250.000 dan 1 karung sedang seharga Rp150.000. Berapa uang kembali yang diterimanya apabila ia membayar dengan uang sebesar Rp700.000? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, katakan tadi, kita harus mengetahui apa yang diketahui dari soal cerita tadi. Yang diketahui di soal cerita tadi adalah 2 karung besar cangkang telur seharga Rp250.000 dan 1 karung sedang yang berharga Rp150.000. Yang tadi masing-masing harganya adalah dalam 2 karung besar cangkang telur per karungnya adalah Rp250.000. Yang ditanyakan kembalian jika Pak Seno membayar dengan uang seharga Rp700.000. Nah, bisa kita menjawab karena ada 2 karung dengan harga masing-masing Rp250.000 dan 1 karung seharga Rp150.000, maka uang kembalian Pak Seno adalah uangnya Rp700.000 dikurang dalam kurung lagi 2 kali Rp250.000. Itu 2 kali artinya 2 karung besar kali harganya Rp250.000 ditambah 1 karung sedang Rp150.000 dalam kurung, tutup kurung maksud Ibu. Maka kita bisa menjumlahkan 700.000 dikurang yang tadi kalikan 2 kali 250.000 seharga Rp500.000 ditambah Rp150.000. Maka yang kita kerjakan adalah yang dalam kurung terlebih dahulu. Rp500.000 ditambah Rp150.000 adalah Rp650.000. Jadi 700.000 dikurang Rp650.000 adalah Rp50.000. Nah, itu jawaban yang dari jawaban dari soal cerita yang terakhir. Jadi kembalian Pak Seno adalah sebesar Rp50.000. Nah, kalian sudah belajar hari ini. Kiranya kalian bisa mempraktikkan peduli lingkungan dengan menyayangi hewan dan tumbuhan yang kamu temui dimanapun kalian berada. Kemudian kalian bisa mengulang-ulang kembali pelajaran ini supaya kalian lebih memahami maksud pelajaran hari ini. Nah, kalian juga dapat mengamati lingkungan kalian. Contoh baik apa yang dapat kalian terapkan dari orang-orang di sekitarmu terkait penerapan sila Pancasila tentang melestarikan hewan. Demikian pelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada saat ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetaplah kita menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup, serta jangan lupa berdoa. Terima kasih atas perhatian kalian di materi ini. Salam sehat.